Kalau hati lu luka nggak bisa lu sembuhin, si raja lalat itu akan tetap nempel di hati lu dan menjilati luka hati lu sampai terus menganga. Karena ibarat kata gini, cinta yang palsu ketika ketemu sama cinta yang asli, cinta palsu ini bakalan luntur. Halo kawan-kawan, welcome back to Ghost Paris Paradise. Jadi kawan-kawan, di sini kita balik lagi full tim nih. Ada gua, ada Mas Tito, ada Cece dan Olip. Olip. Jadi kawan-kawan, di sini kita akan bahas sesuatu yang mungkin sedikit ada hal-hal mistisnya, tapi di sini juga kita kemas dalam kesan yang konsep yang sedikit Random. Komedi, supaya nanti di sini karena kan nggak semua teman-teman itu berani ya untuk yang nonton horor. Jadi kita berusaha gimana caranya untuk teman-teman yang sedikit parnoan itu juga bisa masuk ke ranah lingkup kita gitu. Jadi kita akan coba sedikit kemas dalam konsep komedi, fun, enjoy. Meskipun nanti mungkin ada sedikit-sedikit hal-hal yang horornya, tapi percaya kawan-kawan, kita akan buat ini seasik mungkin, semenyenangkan mungkin, agar kawan-kawan di sini juga tetap enjoy, tetap bisa, meskipun horor tetap bisa ada komedinya gitu. Oke, langsung masuk ke videonya apa? Langsung masuk ke videonya. Kita langsung masuk ke cerita kawan-kawan. Cekidot. Oke, teman-teman nih. Kalian tahu nggak sih sejarahnya Tanjakan Gombel? Kalau gua sih denger itu katanya dulu kuburan sih. Pernah dengar. Kuburan Cina ya, leluhur Cina. Iya. Yang gua dapetin ya, sebetulnya Gombel itu kalau mitosnya itu kan orang-orang bilang nama Gombel itu kan dari apa namanya? Wewe Gombel. Nah, nama dari sebuah ada Wewe Gombelnya. Dan kalau menurut sejarah itu namanya itu bukan dari Wewe Gombel. Oke. Jadi yang gua tahu ya, dulunya itu adalah sebuah bukit. Sebuah bukit namanya Bukit Gombel. Kenapa namanya Bukit Gombel? Ternyata itu bukan dari nama sebuah Wewe Gombel. Bukan. Oh. Itu bukan nama sebuah hantu atau apa, bukan. Jadi yang gue dapat itu Gombel artinya adalah gerakan operasional militer Belanda. Oh, singkatan. Dan gue juga baru tahu loh ternyata tahun 1948 kalau nggak salah. 1948 seharusnya Indonesia kan udah merdeka tuh. Ya. Ternyata di Semarang itu pemerintah Hindia Belanda masih ingin menguasai kota Semarang. Jadi pada waktu itu memang benar yang dibilang lo itu, Tanjakan Gombel itu tadinya adalah sebuah kuburan. Dan itu adalah kuburan Cina. Nah, betul. Nah, pemerintah Hindia Belanda itu mau bikin jalan loh. Nah, makanya waktu itu sempat terjadi ketegangan antara pemerintah Hindia Belanda sama etnis Tionghoa. Pada saat itu karena nggak mungkin memindahkan sekian banyak mayat yang udah dikubur dipindahkan, dan itu nggak gampang. Nah, kemudian orang-orang Tionghoa itu pada protes, makanya terjadi ketegangan. Tapi karena pemerintah Hindia Belanda waktu itu memegang kendali, jadi tetap digusur, dan ceritanya masih banyak mayat-mayat yang nggak sempat dipindahin, dan banyak yang di bawah jalan itu masih banyak mayat. Kok jadi Semarang ya? Gimana tuh? Iya, pernah lewat situ nggak? Ya, dulu gua tinggal di Semarang ya sering gua lewat situ. Mana sih? Berarti lu Ya, merasakan jelas. perjalanan Maksudnya kan itu memang ya? itu kan perjalanan, ya benar yang lu bilang, dia tuh alah naik belok ini dari bawah tuh turun kayak cekung itu, jadi Iya. tengah-tengah tuh ya katanya sih ada makam memang. Cuman kan kalau seandainya di sana ada kecelakaan, ini kepercayaan beberapa masyarakat ya, kalau dialihkan ke hal mistis, ya memang kan
seperti namanya. Kalau gombel tadi kata lu kan Mas, memang ada singkatannya sebenarnya Iya, ya. betul. Ada dasarnya, tapi kalau beberapa masyarakat itu ada yang menganggap gombel itu ya tadi itu dibalik diambil dari legenda makhluk astral atau makhluk mistis dari Jawa. Ya, Gombel itu. Nah, itu. Nah, jadi kan seperti yang lu bilang di bawah tuh masih banyak mayat gitu. Di bawah aspal itu masih banyak mayat yang belum diangkat lah. Karena memang orang-orang Cina itu, orang Cina. Karena memang ya waktu itu zaman itu pemerintah Belanda itu memang memaksa untuk tetap dibuat jalan gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang lewat situ, ada juga yang bilang mereka tuh kayak merasa halusinasi, merasa ngantuk, dan akhirnya kecelakaan gitu. Merasa ada kabut, jadi kecelakaan. Tapi kata temen gua, kalau Tanjakan Gombel ini justru sebagai istananya para jin yang ada di kota Semarang. Oleh NANI? Omae wa mou shindeiru. panas ya? Kenapa lagi? Oke. Nih kebiasaannya Mas Tito dan Nabila tuh kayak gitu, Cek. Serem sih itu ya. Tapi di suatu saat kayaknya kita perlu ke sana deh. Iya, nanti next. Doain kita ya guys. Seru Biar tau. nanti kita ke sana Tahun untuk depan. lihat-lihat. Kalian itu kira-kira berani nggak? Berani sih. Gua mah kalau rame-rame berani. Wah, ntar ada kedengar sesuatu terbirit-birit. Lari duluan. Berani gue. Paling heboh gue. Berani sih, Oli. Enggak, karena gini. Kadang gue juga berpikir di pikiran gue itu ya. Gue juga kadang kepengen gitu loh. Ke suatu tempat yang serem. Gue udah mempersiapkan diri nih. Di pikiran gue nih, kalau nanti ada yang nongol bakal gue liatin terus. Gue zoom, bener nggak nih gitu loh. Kalau sampai dia ngapa-ngapain gue tampar gitu. Pikiran gue begitu nih. Gue kemarin pulang kampung, ada sesuatu yang harus gue selesaikan di kampung. Nah, dari rumah gua ke rumah Pak Lurah itu melewati kebun-kebun yang nggak ada lampu. Kayak hutan gitu ya. Kayak hutan begitu, dia juga pernah nih. Dari rumah gua udah berpikir nih, wah seru nih. Karena ada perjalanan kan, gua ada tujuan ke rumah Pak Lurah. Iya. Ternyata gua udah pikir memang jalanan ke situ. Dan gua waktu kecil, gua tahu tempat itu ngelewatin tempat yang angker. Gua lewat situ, atmosfernya itu berbeda. Energi. Enggak seperti yang gua bayangin. Energinya berat. Gue mau masuk nih, anjir, gue jadi apa enggak ini? Karena gue ngeliat apa ya, begitu ya di perkampungan gue kan masih terang tuh, perkampungan gue masih terang. Begitu gue masuk ngeliat jalanannya, gelap banget. Ternyata nggak seperti apa yang gue bayangkan. Tapi akhirnya gue beraniin diri. Beneran. Gemeter. Padahal belum ketemu apa-apa. Cuma karena gelap sama Gue belum ketemu apa-apa tapi pikiran gue udah kemana-mana gitu loh. Karena ngerasain pertama dingin, kemudian bener-bener kayak suara malam gimana sih, krik 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 krik, jangkrik begitu, suara binatang malam gitu loh. Jadi backsoundnya alami gitu loh, backsoundnya alami, suara krik 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 gitu ya, suara jangkrik gitu. Ternyata gue pribadi ya asli gue nggak berani. Gue nggak berani. Terus mana rencana lu di awal tadi? Lu foto, lu zoom, lu tampang. Itu hanya ekspektasi gua. Karena di tempat terang begini gua ngebayangin begitu gua nggak takut. nggak takut lah. Karena tempatnya terang begini kayak di rumah nih, contoh di rumah nih. Gua ngebayangin gua sebetulnya pengen explore begitu kan, kayak yang ya TikTok gitulah. Dapat penampakan kemudian apa gitu. Realnya ini. Seru gitu, kayak seru gitu. Tapi begitu bener-bener gua ngalamin yang real nyata, suara jangkrik krik 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 gitu. Kita jalan gitu. Waduh, Udah berat. atmosfernya bener-bener beda. Mungkin ya, lu belum pernah ngalamin ya. Mungkin lu pernah banget. Cuman mungkin suatu saat ya, kalau memang mau begitu, asli kita mesti siapin mental. Dan itu bener-bener gua ngerasain yang apa ya, bener-bener. Ya ini baru di depan pintu nih.
Kalau mau explore bener-bener harus nyiapin mental gitu. Karena menurut gue ya beda antara pikiran kita itu sama realnya itu beda gitu. Kita berani setahu kita. gue orang yang explore itu dia punya pegangan loh. Apa? Pegangan keris yang segini aja. Sebetulnya Lu beli di mana kecil gini? Ada di udah nyebut merek lagi gua. Pokoknya segini aja. tapi Jadi lu kita pengen lu nggak pernah lihat keris yang kecil-kecil begini? Belum. Kecil gini. segini aja. Lu juga belum pernah? Setannya bukan takut, geli dong. Kalian pernah lihat nggak orang di jalan tukang golok, Tahu. kata sentengan, itu dia jual jimat. Ini pernah beli kan lu ya? Apa kali cerita aja. Nggak pernah ya? Yang waktu itu lu bilang ke gua. Ngarang aja Lu beli anjay. jimat apaan lu? Ada, dia pernah bilang sama gua. Ini Pamegar. dekat apa Pulgadung sono lagi. Ya, sembarangan lu. Gue pernah beli. Tuh diem masih Gua pernah tanah. beli. Nah, ada temennya kan lu. Nah, habis ini dia cerita nih. Jadi gini. Nah, itu lu Mas. Karena gue penasaran kan. Jadi karena gue penasaran, kata teman-teman gue gitu ya, kalau misalkan mau ilmu-ilmu gitulah, daripada ngelakuin syarat-syarat, mending beli gitu. Dia bilang ini, cari aja tukang golok, biasanya kan suka ada yang bawa-bawa gitu. Ternyata benar, gue berhentiin. Di tas itu ada kulit macan, ada kuku macan, ada cincin, ada keris. Nah yang gue beli keris semar mesem. Parah cek. Berarti gue di pelet. Weh, sembarangan. Barangan. Terus Sekarang goyang. harus gue. Gue belilah. Tapi nggak apa namanya? Orang bilang nggak boleh bilang beli itu, tapi bilangnya itu dimaharin. Oh iya. Nggak boleh bilang beli. Maharin berapa nih, Pak? Nah itu maharin berapa nih? Gue waktu itu keris semar mesem segini dimaharin 50.000. Akhirnya gue bayar lah maharnya ini Pak. Gue penasaran. Si tukang itunya bilang jangan dibawa ke kamar mandi ya gitu. Gue taruh dompet. Ini gimana caranya Pak pakainya? Ya udah kamu bawa aja, taruh di dompet, taruh di mana, kemudian kamu tinggal niatin aja mau buat siapa, sebutin aja namanya, niatin aja gitu. Gue mikir-mikir, gue mau ngetes masalahnya, gue mau ngetes gitu. Akhirnya gue punya kepikiran nih. Jadi gue di tempat tinggal gue dulu ada sebuah warung itu di depannya itu ada orang ngontrak di situ, satu keluarga, orang Batak, cakep. Niat gue dari rumah gue mau ke situ, gue mau supaya dia itu suka sama gua. Kata si tukang jimatnya, dia bilang yang penting AA yakin, itu kuncinya. Kalau nggak yakin nggak akan terjadi. Gua nggak enak nih kayak endingnya nih. Lah bukan, serius ketemu lah. Tadinya cewek ini sombong banget, Oh berarti jimatnya benar. habis itu nggak lama dia jadi sering nanya ke gua, suka ngobrol gitu. Kalau gua ke warung di situ kan suka ngopi tuh. Dia tiba-tiba keluar, basa-basi gitu. Bener-bener terjadi. Cewek yang tadinya sombong, maksudnya kalau misalkan ada orang situ nggak pernah boro-boro mau negor pas senyum, enggak. Tiba-tiba gua pakai itu. Dia itu yang basa-basi, tiba-tiba ikut nongkrong gitu. Cek parah cek. Nggak, dulu kan belum kenal. Oh, berarti belum ketemu Cece. Belum ketemu. Gue masih tinggal sama orang tua gue gitu. Nah nggak lama, seminggu dia pindah. Ya jadi mereka udah pindah, yang orang tuanya masih di situ. Terus gue manggil orang tuanya kan tante gitu, biasa ngobrol. Tante pindah kemana? Wah saya pindah ke Kelapa Gading gitu. Setelah dia pindah, gue nyoba lagi nih. Gue pakai sama penyanyi dangdut. Biduan lah. Dan itu gue sempat pacaran sama dia. Dia masih terkenal nggak? Enggak. Namanya ini Biduan lokal lah. Biduan Oh, lokal. lokal. Jadi dia kalau nggak ketemu gua, dia nyamperin ke rumah gua jalan kaki. Effort banget. Tapi setelah ketahuan Oh ketahuan berarti itu pakai. ternyata ada keluarganya dia yang orang pintar. Oh.
Kita pacaran ada 4 bulan apa 5 bulan lah gitu. Sempat ketahuan karena dia orang pintar, keluarganya dia ada yang orang pintar. Pas gua kesana gua kaget. Tahu nggak? Aku tuh kena ilmu pelet tahu gitu. Anjir gua. Pengakuan dong. Bener. Curhatnya ke pelaku. Anjir, malu banget gue sebetulnya malu ya. Gue malu karena apa ya? Di situ gue kayak laki-laki nggak punya harga diri. Gue nggak bisa punya pacar kalau nggak punya ilmu pelet. Gue di situ, di situ gue malu banget coba. Akhirnya gue sadar lah, maksudnya ya nggak bener lah gitu. Tetap masih gue simpan, cuma nggak pernah gue pakai. Nah setelah gue kerja nih sama dia, ketemu di Kelapa Gading. Pakai lagi. Enggak, gue buang di atas exhaust yang di restoran itu. Gue taruh situ. Pokoknya gue udah nggak mau pakai deh. Karena gue setelah ketahuan gitu, anjir gue malu banget, sumpah malu banget gue. Lepas dari si ceweknya gimana? Kan nggak mungkin deket tiba-tiba los. Enggak, jadi enggak memang langsung putus enggak. Gue pisahnya karena ketahuan dia hamil. Dulu. Orang tuanya kan taunya pacaran sama gua, tapi orang tuanya nggak manggil gua karena tahu. Ternyata si cewek ini, lu tau nggak hamil sama dia? Sama siapa? Sama pacarnya dia. Hah? Kita belum pernah ketemu nih. Gue gak kenal sama dia. Tapi Gua nggak pacar kenal. gue selingkuh hamilin pacar dia. Oh, Ranes. Sempit dia ya, sempit. Anjir Gue serius. gak kenal sama dia. Serius? Gue gak kenal sama sekali sama dia. Kita nggak kenal, nggak pernah ketemu bahkan, nggak pernah ketemu. Jadi cewek gue itu hamil. Hah? Untungnya orang tuanya dia tahu, maksudnya sama siapa gitu. Ternyata sama pacarnya dia. Dari mana gue tahu pacarnya dia? Setelah kita menikah, dia cerita-cerita dulu. Dan gua ceweknya gini-gini. datang ke rumah waktu Emang kita iya? pertama kali menikah. Pas ke lu ngobrol, di mana sekarang? Nah gue kaget. Bukannya pacarnya mantan gue, dia bikin gue putus gitu. Ngapain Iya, dia? di Gua situ udah lah begini nih. akhirnya tahu gitu. Kok kamu kenal? Itu dulu dia cerita. Oh, kok dunia sempit. Guys, jangan ditiru ya. Ini disclaimer dulu. Maksudnya jangan ditiru. Maksudnya itu hal nggak bagus karena ibarat kata kita mendapatkan cinta itu ya bener-bener cinta yang nggak murni gitu loh. Yang gue bilang. Jadi ya jimat-jimat tadi itu ke tempat jimat tadi tergantung niat kita gitu. Lu Tali pernah pocong. nggak Tali dikasih pocong. kayak gitu-gitu sama orang tua gitu? Enggak sih. Gua kalau keluarga gua setahu gua ya. Oh. Ini gua nggak tahu sih kalau di saudara-saudara yang jauh, tapi kalau keluarga inti gua sih memang awam lah hal-hal kayak gitu jauh-jauh gitu. Jadi kayak memang nggak tahu dan nggak mau tahu aja kayaknya gitu. Iya. Kayak Maksudnya nggak pernah berhubungan dengan hal begitu ya. ya? Ini gua nggak bilang keluarga gua secara keseluruhan ya guys ya. Maksud gua nggak tahu nih di luar dari keluarga inti gua, maksudnya mungkin om-om gua atau tante-tante gua maksudnya atau saudara-saudara jauh gua nggak tahu karena gua nggak pernah Ke arah situ ya. Gua nggak pernah ngurusin dan nggak pernah Iya. bertanya gitu. Tapi kalau untuk yang kayak bokap, nyokap, abang, kakak itu memang Nggak ada. sepengetahuan itu nggak ada sama sekali sih. Lu Ada dia. Gak ada guys. Nggak, ini guys sorry guys, ini kameramen adanya ya. Cuman jadi dia kayak takut. Gak ada. Kameramen. Tapi kalau orang-orang zaman dulu memang kadang suka membekali anak-anak itu begitu. Nggak pernah, keluarga aku mah nggak pernah. Orang kalau kena pelet ya, ciri-ciri orang kena pelet itu Bego. bego, betul. Gue bego ya. Bego. Sampai sekarang gue bego. Apapun kalau misalkan nih, lu pelet dia. Kalau misalkan gue ngomongin tentang dia, waduh, lu udah ngamuknya setengah mati. Sensitif coy. Nggak boleh diutik, pokoknya nggak boleh diomong. Orang kalau kena ilmu pelet gitu jadi bego, terus lupa sama keluarga. Pantas gue pernah cerita nih. Pernah dengar cerita. Tapi gue lupa dengar cerita di Terbuka, mana, guys. entah di YouTube atau di Instagram lupa ya. Iya, Pokoknya tuh cerita sosmed. ini. Jadi ada cowok ngepelet ceweknya. Hah? Cowoknya banget. Cowoknya sampai teman-teman sekitarnya tuh mikir, "Kok lo mau sih sama dia anjir?" gitu. Ya pasti begitu. Iya, kok mau sih sama dia gitu. Ih, padahal dulu lu udah cinta jisin gitu. Sekarang lu mau gitu. Pokoknya teman-teman sekitar mah sampai heran, "Ih, kok dia sekarang kayak gitu?" gitu. Itu dia. Bener-bener Itu laki-laki dia. dikata tuh. Gue lupa deh. Pokoknya gue liat video cerita itu di mana sampai akhirnya si keluarga perempuan ini
ada acara gitu ke luar negeri apa ya. Pas dia udah pergi ke negara tersebut, dia langsung kayak, ih, gue pacaran sama nih orang gitu. Kaget Sadar, sendiri. iya dia sadar gitu. Berarti kalau misalnya pelet tuh hilang ya kalau jarak. Kalau jarak tuh dia hilang nggak? Oh iya, nyebrang laut. Gue pernah dengar katanya kalau udah nyebrang laut Hilang. itu, tapi memang ada yang bisa. Katanya tuh ada yang memang pelet itu kalau lu udah nyebrang pulau, nyebrang lautan gitu atau muara itu nggak berlaku, hilang. Tapi juga ada yang memang bilang ampuh itu juga ada yang dukun bisa ampuh Tingkatnya tinggi. tingkatannya. Jadi kalau lu meskipun udah luar pulau, ngelewatin laut itu tetap masih bisa ngaruh gitu. Tapi itu tergantung dari si kesaktian ilmu tersebut. Jadi Iya. contoh kayak tadi deh. Contoh kayak tadi gua pakai ilmu pelet yang gue itu beli. Itu gampang luntur. Kalau misalkan kita mau ngelakuin sendiri ya, lelakuin sendiri maksudnya kita melakukan puasa sendiri, ritual sendiri, membaca mantra sendiri. Susah lepasnya, kalau nggak ini ya bisa gila, bahkan bisa gila gitu loh. Tergila-gila gitu. Tapi kalau misalnya kayak beli kayak begitu, ya paling sebulan 2 bulan udah luntur gitu. Yang dibilang katanya kalau misalkan nyebrang lautan, menurut gue ya itu tergantung tingkat tinggi enggaknya ilmu itu. Iya, betul. Berarti dulu yang melet lu itu murah kali ya? Ada yang melet gua anjay, aduh. Tapi kalian tahu nggak obat alami untuk Kena pelet? pelet. Ibadah guys. Kena pelet. Iya. Obat alami. Iya, Salah ibadah. satunya yaitu pertama. Tapi kan orang kena pelet susah untuk ibadah. Hah? Oh ya. Sok kalau nggak percaya, Iya kah? Maksudnya? misalkan dia kena pelet nih, Heeh. dia kena pelet, mau sholat pasti males. Dia kan nggak sholat, Kristen. Ya misalkan lu ya, Ya. misalkan lu kena pelet, lu mau sholat pasti males, lu mau baca Quran pasti males. Siapa yang mau melet gua? Ini contoh. Wah sih. Jadi gini, karena ada sesuatu yang mempengaruhi di pikiran dan hati lo. Pasti ada yang di pikiran tuh, dalam hati tuh ngutik-ngutik. Obatnya, misalkan nyokap lo, orang paling cinta sama lo. Ya. Nyokap lo itu harus bener-bener ngedeketin lo dengan penuh perasaan. Karena ibarat kata gini, cinta yang palsu ketika ketemu sama cinta yang asli, cinta palsu ini bakalan luntur. Paham gak? Misalkan istri lu paling mencintai lu, harus benar-benar mendekati lu tuh dengan perasaan yang tulus. Kemudian satu lagi, memaafkan orang yang sudah mengguna-guna. Melet. Intinya gini, siapapun itu gue memaafkan. Gue nggak mau ada perasaan sakit hati atau apa, karena bahan bakar untuk setan itu adalah sakit hati. Semakin lu sakit hati, semakin kalian ini sakit hati, ya itu bahan bakarnya mereka. Tapi kalau misalkan lu ikhlas, lu memaafkan, itu mereka nggak bisa apa-apa. Misalkan orang tua lu tahu nih, wah si Olip nih yang melet anak gua nih, contoh ya, contoh. Orang tua lu tahu kalau dia yang melet gitu. Orang tua lu harus benar-benar melepaskan sebuah pengampunan, sebuah perasaan yang nggak boleh punya rasa dendam, nggak boleh punya perasaan sakit hati. Itu benar-benar harus plong. Dan kemudian orang tua lu harus benar-benar dekati lu itu dengan segenap hati, dengan segenap cinta. Yang kayak tadi gue bilang, cinta yang palsu akan kalah sama cinta yang asli. Itu udah punya istri, istrinya suaminya udah begitu sama cewek lain, ya gimana enggak? Nah ya itulah susahnya. Ikhlas tadi. Ikhlas itu ilmu yang paling susah. iya, gampang Lah iya ikhlas. itu yang gue Mau bilang. Gini, ilmu yang susah itu adalah ilmu ikhlas gitu. Mengikhlaskan. Ridho. Amit-amit ya Nah kalau itu. misalnya ini. Tetapi salah satu cara untuk menyembuhkan ya itu, lu benar-benar harus ikhlas, harus benar-benar melepaskan rasa dendam lu, sakit hati lu sama orang yang sudah membuat misalkan lu punya suami selingkuh, kemudian lu harus benar-benar melepaskan pengampunan untuk si pelakor contoh. Pasti kan sakit hati kan lu? Sakit hati nggak mungkin nggak. Nah iya, itu yang susah. Tetapi itulah yang bikin suami lu sembuh dari ilmu pelet itu. Karena ilmu pelet itu kan dia setan suka sama yang hatinya sakit, yang dengki. itu yang kotor-kotor. Jadi itu yang kotor-kotor itu bahan bakar mereka. Contoh beginilah, contoh yang realnya yang nyata ya. Lalat itu akan hinggap di luka dan terus menjilati luka itu sampai luka itu melebar.
Kalau hati lu luka nggak bisa lu sembuhin, si raja lalat itu akan tetap nempel di hati lu dan menjilati luka hati lu sampai terus menganga. Yang rugi siapa? Lu. Magic, analogi yang cakep. Kurang lebih seperti itu, karena lalat juga punya raja. Lu sakit hati sama Abidal, kita kan nggak tahu. Nah, sakit hati banget temen lu dah. Nah itu. Nah kalau sakit hati lu itu Dia tetap menikmati sakit hati lu tetap dipendam begitu, lu nggak akan bisa nyembuhin suami lu. Jadi lu harus benar-benar melepaskan sebuah pengampunan, melepaskan nggak sakit hati, nggak dendam. Tapi memang sulit kan? Sulit kan? Itu dia. Karena kalau lu akan terus sakit hati, lu jadi wewe gombel. Ya kan tiba-tiba kita bahas itu ya. Terus kita bahasnya gombel-gombel. Tapi kalian tahu gak sih? Wewe gombel juga bisa bikin orang itu cinta. Ini maksudnya mungkin ini. Gue pernah denger katanya kalau kejadian mistisan di Semarang itu kan kenapa kecelakaan, katanya kan ya mungkin cinta yang maksud mas itu nih, wewe gombel tuh menghalusinasi kita, kayak seolah-olah itu membuat kita masuk ke dalam pelukan ya, sehingga kita tuh kayak halusinasi, mengantuk, nyaman, wah jebret jatuh. Gitu. Tapi menurut gua untuk halusinasi itu ya, halusinasi itu kayaknya orang habis dari kafe deh. Ya. Halusinasi. Ya. Lagi. Ya. Enggak Emang sih. sana banyak KP? Enggak. Di atas banyak. Oh iya emang Iya. Sampai Gimana sekarang. mas? Di wewe gombel. Dia gombel. Kalau ya maksud kafe memang iya, cuman maksud gua kalau kafe yang Nah. enggak Iya maksudnya iya tahu, maksudnya di sana banyak kafe. banyak. Oh, kafe-kafe. Di atas Iya. karena view-nya Kopi. dari Kedai kopi. Gunung Gombel itu, dari Bukit Gombel itu bagus banget kota Semarang. Ya, bagus banget memang. Iya. Itu tempat favorit lah. Gua pernah ke situ beberapa kali. Karena pertama kali gua ke Semarang pun temen gua ngajak nongkrongnya justru ke situ. Emang itu view-nya bagus banget kalau malam. Kalau orang-orang sekarang bilang city life. Apa namanya? City life. Oh, Ya. kota malam. Ya kita kayak ngeliat lampu-lampu. Oh, situ udaranya dingin dong? ngobrol ya. Dibilang dingin sih enggak ya. Maksudnya lebih ke adem sih. Karena kan ya kota Semarang kan terkenal panas ya. Sama lah kayak Bekasi 11-12. iya. Tapi memang Panas kan banget, Cek. kalau Gue kira malah adem. enggak, Semarang tuh panas. Cuman maksudnya tuh kalau pas malam memang untuk di daerah Gombel itu kan mungkin karena banyak pohon kali ya. Jadi ada sejuk-sejuknya gitu. Ya kayak gue juga kadang kalau pulang malam misalkan ke Bekasi kan pas lagi naik motor, kalau memang ada spot ketika itu memang banyak pohon rindang, itu memang dari yang hawanya panas tiba-tiba adem gitu kayak gitu. Enggak serius, Semarang bagus kawan-kawan. Kalau yang belum pernah ke Semarang coba deh. Semarang tuh banyak spot-spot tuh yang indah gitu, pemandangan alamnya gitu. Ya di mana ada alam mungkin di situ juga pasti ada kisah-kisah mistisnya juga sih. Gue pernah di pelet dah. Pas lu nanya gua sih, Sekarang dia pelaku atau yang dipelet korban? Mana pernah Oli Dia pelaku pelakuin atau korban? ini. pernah dia pelaku dia Tuh, dia semua ada katanya ke pelaku. ngaku lu. Sumpah gue nih ya, keluar gue ya. Beneran gue nih. Enggak. Ngaku. Lah, biar gue out. Pernah nih dia ngaku dia. Gue cerita nih yang gitu-gitu itu gampang dibeli dan gampang juga luntur. Itu kayak gitu ada masanya. Misalkan kita beli ya, paling masanya cuma 2 bulan 3 bulan itu udah luntur. Beda kalau misalnya kita ngelakuin sendiri. Ya. Jadi yang begitu-gitu itu butuh tekad yang kuat sama mental. Karena mempelajari ilmu begitu, kalau kita nggak kuat, kita gila. Tapi ada kasusnya nggak sih bener-bener gila dong? Ada teman gue, Ada. teman gue sendiri, dia mempelajari ilmu begitu, tapi mentalnya nggak kuat. Setiap ketemu orang, pengennya diajak berantem, diajak ribut. Nah, yang satunya lagi sama, dia nggak kuat juga mentalnya. Dia di jalan nyanyi sendiri, nyanyi dangdut. Jadi kadang suka joget-joget di tengah jalan. Makanya kalau untuk mempelajari ilmu kayak begitu, Harus kuat. yang pertama itu adalah fisik sama mental. Makanya sebelum mempelajari ilmu, pertama kan fisiknya digembleng. Fisiknya juga harus kuat, mental juga harus kuat. Karena ketemunya sama hal-hal yang begitu. Kita mempelajari ilmu kebal, ketemunya sama setan. Kita mempelajari ilmu pelet, ketemunya sama setan. Kalau misalnya kita nggak kuat, jadi ibarat kata yang pernah gue bilang, kalau mempelajari ilmu setan, misal mempelajari ilmu gaib atau ilmu kebatinan, ibarat kata kan kita manggil
lu sini jadi pelindung gua, atau lu sini ikut gua, bantuin gua gitu. Jadi dalam artian kita manggil suruh tinggal di dalam tubuh kita. Makanya kalau orang-orang yang mempunyai hal-hal seperti itu, yang pertama itu gampang marah, gampang emosi. Sok coba liatin orang kalau punya ilmu kebal itu emosinya nggak stabil, gampang marah, kesundut dikit bisa nampol. Karena aku juga punya temen yang begitu, dia udah jadi mandor bangunan kan, anak buahnya nggak sengaja nyundut begini, lagi ngerokok kesenggol gini, digampar sampai pingsan karena mungkin kaget atau gimana gitu, terus emosinya langsung tinggi, langsung digampar. Wah, itu kalau nggak diselamatin sama yang kenal sama dia, udah habis dikeroyok sama anak buahnya. Diselamatin, kemudian pergilah kabur, nggak balik-balik ke situ lagi, akhirnya pulang kampung. Orang kalau punya ilmu-ilmu begitu, emosinya itu bener-bener yang susah gitu, susah dikendalikan, susah dikontrol. Sama misalkan kayak ilmu pelet juga sama gitu loh. Karena ya kita manggil buat bantuin gua. Makanya kalau mempelajari ilmu begitu, kita harus siap mental, siap fisik. Udah itu nggak ada yang lain. Kalau misalkan nggak siap mental, nggak siap fisik, gitu gila. Tapi mas, gua ada temen nih, dia tuh apa ya, yang kayak lu bilang tadi, tapi dia nggak nyampe fisik mas, paling cuman kayak monyet lu. itu menurut lu berhasil kagak itu ilmunya itu? Nah, itu dia bipolar. Itu berhasil nggak? Tapi belum gila masalahnya. Belum gila. Bentar lagi. Heeh. Gitu. Oh jangan lupa di subscribe ya guys. Bocah mana sugrip? Nah ini Subscribe, kayaknya guys, subscribe. ini efek ini. Kayaknya kamsi. Oke teman-teman, hari ini edisinya bukan serem ya. Padahal backgroundnya udah gue bikin serem kan, anjir. Hari ini edisinya edisi bercanda, tapi nggak apa-apa teman-teman. Ini bercanda sambil ya. Daripada gue ngomongin nggak ada serius, kerjaan. gitu. Untuk kawan-kawan yang memang bisa berada di wilayah sekitar Jabodetabek, Yang mau menceritakan ya pengalaman. yang mau menceritakan tapi memang untuk datang ke lokasi kita nih, wah agak jauh nih. Kita bersedia datang samperin kawan-kawan ke rumah kawan-kawan gitu. Betul, setuju. Jadi santai aja, kita welcome. Tiba-tiba nanti ada yang komen, Bang, saya mau jadi narasumber, rumah saya di Bukit Gombel. Yang Jabodetabek katanya tadi. Belum sampai luar kota. Oke. Doain ya guys. Udah. Ayo. Ya udah, biasa. Oke, cukup sekian Oke, guys. guys. Gua Paris. Paris.